Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Kansa, mahasiswi jurusan Sistem Informasi Universitas Nasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem terkomputerisasi dan juga hal-hal yang berkaitan dengan sistem terkomputerisasi. Pengertian sistem terkomputerisasi. Komputerisasi adalah suatu perubahan mekanisme pengolahan data yang sebelumnya masih bersifat manual menjadi serba otomatis karena menggunakan media komputer. Menurut Jogianto, sistem komputerisasi adalah penggunaan komputer sebagai alat bantu dalam kegiatan pengolahan data yang dilakukan secara manual. Data diolah dengan menggunakan komputer yang sudah diprogram sebelumnya. Pengolahan data ini dimulai dengan perekam data hingga sampai pada pencetakan laporan. Penggunaan komputer atau software yang canggih bukan merupakan inti utama dari desain sistem administrasi. Software merupakan fasilitas pendukung yang akan membantu memperlancar, karena software yang canggih akan dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. Penggunaan sistem yang terkomputerisasi diharapkan dapat membantu manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan, mempermudah perolehan informasi secara detail, valid, dan up-to-date, sehingga mempercepat dan mempermudah proses pengambilan keputusan. Pemisahan-pemisahan atas otoritas atau kewenangan masing-masing user atau pengguna juga perlu diperhatikan karena dapat berbahaya apabila user tidak memiliki kontrol atas akses-akses yang dimilikinya. Bayangkan saja apabila si A seharusnya adalah user, namun memiliki akses untuk mengubah sesuatu yang seharusnya bukan kewenangannya, akan menjadi kehancuran bagi sistem yang telah diciptakan sebelumnya. Manfaat komputerisasi yang dapat berguna di pekerjaan manusia yaitu dapat memberikan kemudahan ketika kita mengolah sebuah data dan kemudian dapat dimanfaatkan untuk memecahkan semua masalah yang ada. Dapat memberikan kemudahan ketika mengelola keuangan yang tidak seperti kita tahu rawan akan kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dapat bermanfaat sebagai pemantau dalam segala kondisi, dan dapat lebih mudah ketika menggunakan sistem komputerisasi dengan menggunakan perangkat tambahan atau dengan menginput secara manual sekaligus rutin. Dapat bermanfaat untuk lebih efektif dan efisien ketika menggunakan komputerisasi menjadi lebih akurat, apalagi ketika menggunakan perhitungan secara matematis maupun logika. Dari data yang telah diperoleh, maka akan diproses secara lebih lanjut guna untuk memecahkan berbagai permasalahan yang ada, dan selanjutnya akan disimpan ke dalam sebuah database tersendiri. Proses dari pengarsipan ini adalah bagian terpenting dan lebih efektif apabila menggunakan sistem komputerisasi juga. Dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dan dapat meningkatkan keuntungan. Hal itu karena keakuratan yang tinggi dalam sistem komputerisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem payroll. Apa itu payroll? Payroll adalah sebuah sistem administrasi penggajian yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan dan biasa digunakan secara rutin baik mingguan atau bulanan. Payroll sangat membantu pihak perusahaan untuk mengelola segala macam administrasi yang berhubungan dengan penggajian para pegawai. Payroll software tergabung ke dalam HRIS atau Human Resource Information System. Dengan software ini, perusahaan khususnya HR atau Human Resource dapat dengan mudah menghitung gaji yang harus dibayarkan kepada karyawan berdasarkan perhitungan data jam kerja atau kehadiran yang terintegrasi ke dalam sistem. Siklus payroll atau penggajian dalam perusahaan. Di sini dapat dilihat diagram arus data siklus penggajian. Siklus payroll penggajian dalam perusahaan yang pertama yaitu adalah update file master payroll. Aktivitas ini menunjukkan perubahan seperti pengangkatan karyawan baru, penghentian, perubahan dalam tingkat gaji atau perubahan dalam struktur penggajian. Perubahan komponen penggajian dilakukan secara teratur agar pada periode pembayaran selanjutnya terbayarkan dengan benar. Yang kedua yaitu update tingkat pajak dan pengurangan lainnya. Aktivitas ini melibatkan update informasi tentang tingkat pajak dan pengurangan lainnya dari berbagai unit pemerintah dan perusahaan asuransi. Yang ketiga yaitu validasi kehadiran. Informasi ini mempunyai berbagai bentuk, bergantung pada status seorang karyawan. Yang keempat yaitu menyiapkan penggajian. Terdapat beberapa acuan baku di dalam menghitung gaji karyawan. Pertama, data tentang jam kerja disediakan oleh departemen di mana karyawan bekerja.
Kedua, informasi gaji diperoleh dari file master payroll. Dan ketiga, orang yang bertanggung jawab untuk menyiapkan pembayaran gaji tidak dapat menambah record baru pada file ini. Lalu siklus yang kelima yaitu membayar gaji. Aktivitas ini melakukan penyerahan payroll kepada karyawan. Penyerahan payroll kepada karyawan dapat dilakukan secara tunai atau melalui rekening karyawan di bank. Siklus yang keenam yaitu menghitung tunjangan dan pajak yang sudah dibayarkan oleh perusahaan. Premi atas asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, dan lainnya untuk karyawan ada yang dibayarkan oleh perusahaan. Lalu yang ketujuh, pembayaran pajak penggajian dan pengurangan lainnya. Aktivitas terakhir ini melakukan pembayaran utang pajak penggajian dan pengurangan lainnya yang dikenakan pada setiap karyawan. Organisasi ini harus menyiapkan tunai atau melakukan transfer elektronik secara periodik untuk membayar berbagai utang pajak yang muncul. Hal penting yang harus dipahami tentang sistem payroll yaitu hal pertama yang harus dipahami adalah mengetahui hak-hak dasar karyawan apa saja yang akan diterima. Hak-hak tersebut meliputi waktu kerja, upah, jaminan perlindungan sosial, cuti, tunjangan, dan upah lembur. Yang kedua, insentif merupakan upah yang didapatkan karyawan sebagai bentuk penghargaan, di luar dari upah wajib atau upah yang biasanya diterima. Insentif akan diberikan sesuai dengan performa setiap karyawan. Yang ketiga, jaminan perlindungan sosial atau BPJS Ketenagakerjaan akan diberikan kepada karyawan selama bekerja di perusahaan dan juga pada saat pensiun. Asuransi jiwa juga termasuk di dalamnya. Yang keempat, asuransi kesehatan karyawan harus dibayar oleh kedua pihak, yaitu oleh karyawan dan perusahaan. Biasanya, karyawan akan menerima tunjangan kelas tipe 2, tergantung oleh kebijakan atau peraturan perusahaan. Yang kelima, perusahaan harus membayar dan melaporkan pajak mereka, baik secara bulanan maupun tahunan. Pajak bulanan meliputi pajak penghasilan badan atau PPh 25 dan pajak penghasilan perorangan atau individu atau PPh 21. Di sisi lain, pajak tahunan adalah pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan perorangan. Yang keenam, perusahaan harus memberikan kesempatan bagi karyawannya untuk mengambil hak cuti dengan tidak memotong upah wajib karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Manfaat payroll yang pertama yaitu menghitung potongan dan jumlah gaji karyawan. Setelah jumlah gaji kotor ditentukan, sistem akan secara otomatis menghitung potongan seperti pajak, asuransi, dan BPJS. Semua potongan tersebut akan dimasukkan langsung ke dalam jumlah gaji kotor sebelum secara otomatis dikirim ke rekening karyawan. Bahkan beberapa sistem software payroll tertentu dapat menyertakan penggantian biaya reimbursement, pengobatan yang tak menggunakan BPJS, dan pengeluaran karyawan lainnya secara otomatis. Yang kedua, manfaatnya yaitu membuat formulir pajak sesuai kebutuhan perusahaan dan karyawan. Formulir pajak tersebut nantinya dapat dicetak atau dikirim ke pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, menyimpan data secara otomatis dan aman. Menyimpan data secara manual akan membutuhkan banyak waktu, lebih sulit dilakukan, dan membutuhkan banyak kertas serta tempat penyimpanan. Mengingat software payroll dijalankan menggunakan sistem, maka perusahaan tidak perlu repot mempersiapkan beberapa hal tersebut. Data lama juga dapat dihapus dengan mudah jika sudah tidak diperlukan. Manfaat yang keempat yaitu dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan, karena tidak semua perusahaan memiliki kebutuhan yang sama. Yang kelima yaitu ada fitur self-service yang memungkinkan karyawan untuk mengakses data informasi mengenai jumlah gaji, potongan, waktu kerja, bonus, dan lainnya secara langsung dan mudah. Yang keenam, sistem berbasis cloud, sehingga dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Sistem berbasis cloud ini juga akan terupdate secara otomatis ketika terjadi perubahan kebijakan pajak, sehingga gaji karyawan akan selalu disesuaikan dengan ketentuan dari pemerintah. Manfaat yang ketujuh yaitu pembuatan laporan sesuai kebutuhan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan detail. Proses penggajian yang dilakukan setiap bulan harus dikerjakan secara akurat dan teratur. Dengan menggunakan software payroll, perusahaan tidak perlu lagi khawatir akan terjadinya kesalahan perhitungan dan pengiriman gaji karena dapat diselesaikan secara langsung oleh sistem. Penggunaan software ini akan menghemat waktu dan energi, dapat mengontrol biaya gaji karyawan, dan juga dapat mengeliminasi kesalahan. Selain itu, proses perhitungan dan pengiriman gaji karyawan juga dapat diselesaikan dalam waktu singkat,
sehingga memungkinkan Divini Finance dan HRD dapat mengerjakan tugas lainnya. Di samping itu, memiliki software yang mampu menangani payroll sendiri tanpa harus menyewa atau menggunakan jasa pihak ketiga akan lebih bermanfaat. Selain dapat menghemat pengeluaran, kepemilikan software sendiri juga dapat menghilangkan potensi miscommunication mengenai gaji dan meminimalkan jumlah pihak yang harus berinteraksi. Contoh software payroll yang ada di Indonesia yaitu yang pertama ada Karyawan, merupakan website aplikasi HR yang menyederhanakan proses administrasi SDM. Website aplikasi ini memungkinkan kita untuk mengurus administrasi karyawan yang meliputi pengelolaan cuti, izin, lembur, pendataan karyawan lama dan baru, multi-shift, integrasi dengan fingerprint scanner hingga proses payroll. Software yang kedua yaitu ada Slicker. Slicker merupakan sebuah platform bisnis yang khusus didesain bagi para pelaku UKM di Indonesia. Platform ini membantu UKM untuk mengelola administrasi HR mulai dari perizinan, cuti, pengurusan pajak, dan sebagainya. Software yang ketiga yaitu Talenta. Talenta membuat aplikasi yang bertujuan menyelesaikan masalah yang dihadapi bagian HRD. Talenta memungkinkan kita untuk mengelola proses kehadiran, cuti, lembur, dan juga payroll. Website aplikasi ini mengedepankan kemudahan untuk digunakan setiap perusahaan, baik berskala kecil maupun besar. Software yang keempat yaitu adalah Orange HRM. Orange HRM melayani penggunanya untuk memudahkan proses administrasi HRD. Kita bisa memilih 3 produk utama mereka yaitu Orange HRM Open Source, Orange HRM Professional, ataupun Enterprise yang memiliki fitur masing-masing. Website aplikasi ini memungkinkan kita untuk memantau jalannya proses bekerja setiap perusahaan dimanapun kita berada karena semua data terkumpul dengan menggunakan jaringan. Kita bisa mengurus pengaturan absensi, training, rekrutmen, asuransi, dan sebagainya. Lalu ada software Linov HR. Linov HR mendukung kita dan pengguna lainnya untuk mengelola payroll. Mereka menjamin sistem payroll telah dibuat untuk meminimalisasi error dan kesalahan perhitungan pada payroll. Layanan yang diberikan Linov HR juga termasuk persiapan dan pemeriksaan jumlah upah, kerjasama dengan bank, pajak, BPJS, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem terkomputerisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.